Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Irenia Maskarenhas. Setelah saya memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Azizatun Nafisa. Saya berumur beranjak ke 19 tahun. Saya berasal dari NTT. Saya anak kelima dari 6 bersaudara. Alhamdulillah, saudara kandung saya semua sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua juga? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Subhanallah. Nah, ini pemirsa kita penasaran ini, ya. Boleh diceritakan bagaimana latar belakang Nafisa mendapatkan hidayah? Ya. Awal mula saya memeluk agama Islam, alhamdulillah, semua dimulai dari kakak saya yang bernama Khairun Nisa. Dia ini sudah memeluk agama Islam. Ya. Alhamdulillah, setelah dia memeluk agama Islam, sangat banyak perubahan dalam diri dia. Dan alhamdulillah, dia pulang kembali ke kampung halamannya. Dan saya bertemu kepada kakak saya sangat melihat banyak perubahan dalam diri kakak saya. Mulai dari cara berpakaiannya dia, cara tata cara dia bertutur kata kepada orang tua saya, kepada kami semua. Iya. Saya mulai di situ tertarik kepada kakak saya karena di rumah kami mungkin kami ada mungkin melawan orang tua kami. Yang nggak patuh lah sama Ya, orang tua, terus gitu ya. pakaian kami juga tidak sesuai. Iya. Iya, jadi saya tertarik pada kakak saya dari cara berpakaian kakak saya. Saya ingin memakai Seperti dia. iya seperti dia. Gitu. Iya, Ustaz. Saat itu umurnya Nafisa berapa? 12 tahun. 12 tahun. Berarti Iya. baru tamat SD ya? Iya. Sudah ada ketertarikan kepada Islam lewat penampilan kakaknya Iya. yang sudah lebih dulu masuk agama Islam. Iya, alhamdulillah. Terus ketika Nafisa sudah tertarik, apa yang Nafisa lakukan? Nafisa masih malu untuk berbicara kepada kakak saya. Tapi awalnya kakak saya sudah bertanya, mau masuk Islam nggak dek, kayak gitu. Oh, dia sudah nawarin? Iya, sudah namarin. Nafisa bilang apa? Nafisa masih takut. Takut sama siapa? Takut sama kakak untuk ngomong. Oh gitu. Iya. Bukan takut sama orang tua? Bukan. Oh, malah sama kakak gitu ya? Iya. Terus akhirnya gimana? Ya, akhirnya Nafisa untuk bertekad buat ngomong mau masuk Islam, tapi bukan lihat dari kakak, lihat dari orang tua dulu. Oh, malah Nafisa bilang sama orang tua ingin ikut kakak masuk Islam. Iya. Terus orang tua apa reaksinya? Kaget. Orang tua pastinya apa kaget. katanya? Orang tua bilang, hah, mau masuk Islam? Kenapa mau masuk Islam? Terus? Habis itu Nafisa bilang sama orang tua, Nafisa mau kayak kakak. Cara berpakaiannya, cara bertutur kata kepada orang tua gitu. Terus orang tua merespon baik. Iya, orang tua merespon baik. Lalu orang tua tadi menyampaikan kepada kakaknya bahwa Nafisa ingin masuk agama Islam. Iya. Terus kata kakaknya apa? Kakaknya alhamdulillah merespon baik pada Nafisa. Nah, terus? Setelah itu mungkin dia mengabari kepada Ustadz ya untuk ya. Memang waktu itu 6 tahun yang lalu, Nisa itu kakaknya pernah telepon saya. Nah, karena kan kakaknya dulu pernah juga mondok di Annaba. Iya. Jadi dia mengatakan kalau Irena ya namanya itu, Iya. Nafisa itu ingin masuk agama Islam, ya saya bilang silakan. Kalau ada panggilan hati, tidak dipaksa, tidak ada yang nyuruh gitu kan. Iya. Tapi waktu itu memang dari kemauan pribadi ya. Iya, kemauan pribadi. Alhamdulillah. Terus saya masih ingat waktu itu Nafisa langsung terbang ke Jakarta Iya. ya. Nah, begitu sampai Jakarta di pesantren langsung saya syaratkan waktu itu. Tapi waktu itu kan masih saya briefing dulu ya. Iya, masih briefing Nafisa, dulu. saya jelaskan Islam itu apa sampai kemudian Nafisa sudah kuat ya Iya. hati masuk agama Islam. Nah, tapi waktu itu orang tua tidak keberatan ya. Iya, sama orang sekali. tua. Karena itu kehendak saya. Kehendak saya sendiri ya. Iya, kehendak sendiri. Nah, baik. Nafisa, setelah Nafisa menjadi muslimah, kemudian mondok di Annaba, sampai hari ini sudah kurang lebih 6 tahun ya. Iya. Apa pengalaman yang paling menarik dalam agama Islam ini? Dan bagaimana kesannya dalam agama Islam ini? Pengalaman yang paling menarik yaitu yang pertama perhatian. Perhatian Iya, orang Islam. Iya, perhatian orang Islam kepada kami. Begitu kasih sayang gitu Iya, ya. begitu kasih sayang kepada kami. Yang kedua, Yang kedua, yang dulunya kami paling terbelakang
Bahkan kami tidak dianggap lah. Iya. Alhamdulillah sekarang derajat kami ditinggikan. Subhanallah. Jadi dengan Islam ini Allah angkat derajatnya, Iya, gitu ya. alhamdulillah. Dulu di masyarakat tidak diperhitungkan sama sekali, Iya. tapi dengan Islam, alhamdulillah Allah angkat derajatnya. Iya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Kemudian apa tantangan atau rintangan selama menjadi Muslim ini? Tantangannya banyak. Banyak. Mungkin dari kita belajar. Oh, Karena baru memeluk agama Islam, Ya. seperti kita mau belajar Al-Quran. Ya. Itu tantangan buat kita karena itu asing buat kita awalnya. Iya, belum pernah lihat ya, Iya. apalagi baca ya. Iya. Lihat aja nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Contoh suruh baca yang Arab. Iya, betul. Waktu itu apa yang dirasakan? Pertama nangis. Oh, malah nangis. Nangis. Lihat Quran nangis. Iya, nangis. Masya Allah. Artinya nggak pede. Iya, nggak pede karena belum tahu itu apa. Nah, terus Terus di situ, oh bagaimana caranya nih supaya bisa baca? Udah belajar. Alhamdulillah, udah bisa belajar Iqra cuma hanya 7 hari. 7 hari 7 hari. langsung bisa baca Al-Quran. Iya, langsung Allahu bisa. Akbar. Cerdas banget ya, luar biasa. Terus bagaimana menangkap pelajaran yang lain? Al-Quran. Oke, tadi seminggu belajar fikih, belajar Iya. bahasa Arab, hadis. Itu gimana menangkapnya? Mudah Menangkap pelajarannya? pelajarannya. Iya, mudah apa sulit? Kalau untuk paling utama yang paling sulit ya Ustadz, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, sulit, ya? bahasa Arab paling sulit. Kak. Tadi bisa. Bisa, alhamdulillah bisa. Tertantang itu juga Ustadz. Oh, alhamdulillah, luar biasa Iya. ya. Jadi apa namanya? Waktu disuguhi belajar Iqra itu terkejut ya. Iya, terkejut. Hampir tidak percaya ya. Iya. Akan bisa. Tapi begitu diselami baca Iqra seminggu sudah bisa baca Al-Quran, itu luar biasa itu. Kita lihat ya, kalau dibandingkan dengan anak Islam atau bahkan orang-orang tua Islam itu, sampai hari masih banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Tapi Nabi Isa itu beruntung, alhamdulillah. Terus Nabi Isa kan langsung sekolah lagi ya di luar Iya, ya, SMP ya. iya. Tamat SMP, kemudian kita sekolahkan di SMA. Itu yang dirasakan Nabi Isa apa? Merasa bersyukur di Islam kok dimuliakan begitu ya. Iya. Apa yang dirasakan sama sekali? Yang Nabi bisa rasakan banyak sih Ustadz. Salah satunya yang dulu di Nabi bisa disekolahkan, maksudnya sekolah yang terbelakangan ya Ustadz. Iya. Alhamdulillah Nabi bisa diangkat derajat untuk sekolah di sekolah yang Bagus. lebih bagus. Alhamdulillah. Iya, itu yang buat Nabi bisa sangat bahagia. Saya bahagia ya.